Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, Anak Ustazah, sebelum memulai pelajaran hari ini, Ustazah ingin menyampaikan sedikit keterpaduan. Keterpaduannya mengenai menjaga diri dari keburukan lisan dan tangan. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam sebuah hadis, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, yang artinya seorang muslim yang baik adalah kaum muslimin yang menjaga dirinya dari keburukan lisan dan tangan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dari hadis tadi bisa kita simpulkan bahwa sebagai seorang muslim yang baik, kita patut menjaga diri kita dari keburukan lisan dan tangan. Misalkan antum mengejek teman antum, atau bahkan membuat panggilan yang tidak baik kepada teman antum. Dan yang paling sering terjadi, tanpa kita sadari, kita membicarakan keburukan atau kesalahan orang lain. Nah, itu adalah salah satu contoh keburukan lisan. Kemudian keburukan tangannya apa? Keburukan tangannya mengambil hak yang bukan milik kita. Misalkan nih, kita dekat sama teman kita, meskipun sedekat apapun, kita wajib minta izin atau meminjam barangnya. Tidak boleh mengambil sesuatu tanpa izin dari orang tersebut. Nah, hal-hal tadi adalah keburukan yang patut kita hindari. Karena apa? Sebagai seorang yang muslim yang baik, kita patut menjaga diri kita dari keburukan lisan dan tangan. Karena apa? Karena sesungguhnya surganya Allah adalah untuk kaum muslimin yang baik. Welcome to English class. Okay, it is actually about our class. I need to make our class more colorful. Do you agree, everyone? Sounds great. Oke, dari dialog tadi, kira-kira antum tahu nggak sih apa topik kita hari ini? Oke, good. Our topic today is about the expressions of agreement and disagreement. The expressions of agreement adalah ungkapan yang kita gunakan untuk menyatakan persetujuan terhadap pendapat seseorang. And the expressions of disagreement, dis yang berarti tidak, ungkapan yang kita gunakan untuk menyatakan ketidaksetujuan terhadap pendapat seseorang. Nah, pasti pernah dong ya dalam kehidupan sehari-hari, ketika seseorang memberikan pendapat, kita ada yang setuju dan ada yang gak setuju. Nah, jadi kali ini kita belajar versi bahasa Inggrisnya. Oke, sebelum Ustazah lanjut ke materi berikutnya, Ustazah ingin memberikan sedikit pertanyaan. Yang pertama, what is the expression of agreement and disagreement? What is the expressions of agreement and disagreement? Maksudnya, apa maksud dari ungkapan persetujuan dan ketidaksetujuan? Oke, di sini Ustazah ingin memberikan contoh dari ungkapan disagreement. Ingat, dis itu yang berarti tidak, agree setuju berarti tidak setuju. Well, if you are not willing to do that, let me do it for you, and everyone must agree with me. Baik, jika antum tidak mau melakukan itu, biarkan Ana yang melakukannya untuk antum, dan semua orang harus setuju dengan Ana. No, you can be serious. We must also hear our classmates' opinion. Tidak, kamu tidak bisa. Kita juga harus mendengarkan pendapat teman sekelas kita. Yeah, that's right. You hear that, Meka? Ya, itu benar. Kamu dengar itu, Meka?
Nah, jadi dari statementnya Rudy yang mengatakan no, you can be serious, menunjukkan ekspresi bahwa Rudy menyatakan ketidaksetujuan atas pernyataan Rizky. Nah, selain ungkapan no, you can be serious, ada juga bahasa ataupun kalimat lain yang bisa kita gunakan untuk menyatakan ketidaksetujuan terhadap pendapat seseorang. Misalkan, I'm sorry, but. Nah, jadi di sini but ini diikuti oleh penjelasan lebih lanjutnya apa? I don't know. That's true, but of course not. I disagree completely. That's absolutely not true. Excuse me, but absolutely not. Nothing of the kind. That's totally unacceptable. Okay, question 2. Pertanyaan kedua. Please give me one expression that shows you disagree with someone. Berikan satu ungkapan yang menunjukkan antum tidak setuju dengan seseorang. Di sini Ustazah kasih antum pilihan. Pilihan pertama tentang the elections of president. Pemilihan presiden. The second, decorating the class. Jadi di sini antum pilih situasi pertama atau situasi kedua. Kemudian antum membuat ungkapan bahwa antum tidak setuju dengan seseorang. Oke, selain contoh disagreement, Ustazah juga akan memberikan contoh agreement, ungkapan persetujuan. Hi, what are you reading? Halo, apa yang sedang antum baca? I'm reading this book about death penalty. It is said that death penalty started in 18th century. Maksudnya, Ana sedang membaca buku tentang hukuman mati. Ini dijelaskan bahwa hukuman mati dimulai pada abad ke-18. That's interesting. How about now? Is the death penalty still used? Itu menarik. Bagaimana sekarang? Apakah hukuman mati masih digunakan? Yes, in some countries. Ya, di beberapa negara. That's horrible. Itu menakutkan. Why? Kenapa? It is because the death penalty violates the right to life. We are not God, so it is not our job to determine if someone must die. Ini karena hukuman mati melanggar hak untuk hidup. Kita bukan Tuhan, jadi ini bukan pekerjaan kita untuk menentukan jika seseorang harus mati. That's interesting point. I have to agree with you. Ini poin yang menarik, Ana setuju sama antum. Thank you, terima kasih. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa Rudy setuju dengan pendapatnya Rizky, yang mana kita bisa melihat dari statementnya yang mengatakan I have to agree with you. Ana setuju sama antum. Oke, selain kata I have to agree, kita juga bisa menggunakan bahasa ataupun kalimat lain untuk menyatakan bahwa kita setuju terhadap pendapat seseorang. Seperti that's right, you are right, absolutely, great idea, exactly, I certainly agree with you, I couldn't agree more, fine with me, I fully support the idea. Oke, baik. Question 3, pertanyaan ketiga. Please give me one expression that shows you agree with someone. Berikan Ustazah satu ungkapan yang menunjukkan bahwa antum setuju dengan seseorang. Nah, di sini Ustazah akan memberikan antum dua pilihan. Pilihan pertama, having holiday to village or city.
The second, the name of my new little sister. Jadi antum bisa pilih salah satu untuk menjelaskan bahwa antum setuju terhadap pendapat seseorang. Next, question 4, pertanyaan keempat. Please make a simple dialogue about expressions of agreement or disagreement. Nah, di sini Ustazah ingin antum membuat dialog sederhana tentang ungkapan persetujuan atau ketidaksetujuan. Nah, jadi antum bisa pilih salah satu. Nah, gimana Nak Saza? Udah paham belum materinya? Zaharap antum semua sudah dapat memahami materi dengan baik. Kalau misalnya belum paham, antum dapat mengulang-ulang videonya sampai antum semua paham. Dan jangan lupa dicatat di buku ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi